Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan coba berbagi ya cara trading saya ya teman-teman. Bagaimana saya melakukan trading di saham ya. Tentunya dengan cara saya sendiri. Saya ingatkan disclaimer on ya teman-teman ya. Bukan ajakan rekomendasi jual atau beli. Cuman ini berbagi untuk edukasi ya tentunya, dan pengalaman saya pribadi ya, cara saya trading di bursa saham ya teman-teman ya. Oke, yang pertama, saat saya trading biasanya yang pertama itu saya sering memantau untuk screening ya, screening di running trade ya, sering mencari saham-saham yang bermunculan secara berurutan ya teman-teman ya. Mungkin di video sebelumnya saya udah jelaskan ya cara screening saham, kalian boleh lihat di video saya yang sebelumnya ya. Terus yang kedua, selain di running trade ya, saya juga sering lihat saham-saham yang ada di top frekuensi ya teman-teman ya. Biasanya yang di top frekuensi ini saham-saham yang sering ditransaksikan ya, atau mengalami gejolak yang cukup besar ya. Sebagai contoh yang tadi saham ASHA ya, atau Cilacap Samudra Pisingnya Industri ya, tadi yang baru IPO ya teman-teman ya. Dia sudah ARA untuk hari ini ya. Tentunya dia juga tadi sedikit mengalami penurunan dan akhirnya bangkit kembali sampai ARA ya teman-teman ya. Jadi selain melihat running trade, juga melihat saham-saham yang ada di top frekuensi ya. Apapun aplikasi yang kalian gunakan ya mungkin sama saja ya. Bisa lihat dari running trade-nya dan top frekuensinya ya teman-teman ya. Terus yang menjadi patokan saya pribadi untuk trading, saya biasanya nggak selalu mantau layar komputer atau handphone ya teman-teman ya tentunya ya. Biasanya ada jam-jam tertentu yang saya gunakan untuk trading ya teman-teman, trading harian. Ini untuk berbagi ya, bukan rekomendasi. Mungkin gaya trading seseorang itu ya mungkin beda-beda juga ya teman-teman ya. Mungkin saya sukanya dengan cara ini, mungkin kalian juga belum tentu cocok dengan gaya yang saya terapkan ya teman-teman. Jadi selain melihat dari running trade dan top frekuensi ya teman-teman ya, tentunya saya ada jam-jam tertentu untuk masuk trading saham ya teman-teman ya. Biasanya saya trading itu di jam 9 pagi ya teman-teman ya. Saat market buka biasanya saya langsung trading di situ, karena menurut saya saat pembukaan pasar itu gejolak atau transaksi itu cukup tinggi, bahkan sangat tinggi ya teman-teman ya saat pembukaan market itu. Terus setelah jam 9 pagi biasanya saya sambil nunggu, kadang saya pribadi suka jenuh ya, harus mantau running trade segala macam. Jadi kalau sekiranya pasar sudah tidak memungkinkan, saya istirahat dulu setelah sesi pertama ya, dari jam 9 atau sampai setengah 10-an biasanya saya sudah stop setengah jam dulu untuk trading. Terus dilanjut lagi di jam 11 ya. Biasanya kalau menurut saya jam 11 itu ya akan ada pergejolakan lagi ya, gejolak transaksi yang cukup besar ya. Jadi sebelum sesi pertama penutupan biasanya suka ada perdagangan saham yang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi jam 9 dan jam 11. Dilanjut lagi dengan jam setengah 2 ya, sesi kedua saat open market ya, setengah 2an ya. Di sesi kedua saya coba untuk trading lagi. Biasanya seperti sesi pertama, saat buka awal jam market biasanya gejolak itu cukup besar juga ya untuk transaksi. Dan yang terakhir saat penutupan market ya, antara setengah 3an. Biasanya di situ juga cukup banyak volume transaksi penjualan ya teman-teman ya, atau penjualan atau jual beli. Jadi ada yang langsung mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan juga. Biasanya jam-jam segitu sering terjadi ya, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya. Jadi jadi seperti itu ya cara scalping saya ya teman-teman ya.
Selain melihat running trend dan top frekuensi, saya juga ada jam-jam tertentu antara jam 9, jam 11, terus setengah 2 sama setengah 3-an ya. Biasanya market jam-jam seperti itu cukup besar atau cukup ramai juga ya. Kadang saya juga suka jenuh harus nunggu lihat monitor atau lihat HP segala macam. Biasanya sambil mantau ya teman-teman ya. Saya tunggu aja dulu sampai jam-jam seperti itu baru saya masuk lagi. Tapi cukup kalian harus waspada dan hati-hati. Biasanya di jam-jam seperti itu agak sedikit rawan. Kadang ada saham yang naik, ada saham yang turun juga ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tapi saya ingatkan disclaimer on ya teman-teman ya. Ini bukan rekomendasi ajakan jual atau beli atau ajakan menggunakan cara saya. Ini cuman hanya berbagi ke ya. Jadi trading saya itu seperti itu ya. Ada jam-jam tertentunya. Mungkin cara yang saya lakuin ini belum cocok buat kalian ya teman-teman untuk diterapkan. Jadi untuk lebih bijaksana dalam melakukan trading tetap harus melihat teknikal segala macam ya teman-teman ya. Tapi untuk pribadi saya seperti itu cara trading saya teman-teman. Oke, semoga video yang saya ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi ini bukan ajakan rekomendasi jual dan beli atau cara yang saya gunakan ini belum tentu cocok buat kalian. Ini intinya hanya untuk berbagi buat kalian saja ya teman-teman ya. Cara trading saya. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau segala macam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.